Minggu ini banyak kasus-kasus menarik ya yang ditanyain sama mahasiswa dan dari tim-tim yang ngerjain garapan, dan saya mau dokumentasiin jawabannya, makanya dibuatlah daily coding videos. Oke, buat yang belum pernah datang ke channel ini kemudian ketemu channel ini, silahkan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe dulu. Jangan lupa juga join Discord, kita ada Discord, dan di sini sudah ada banyak request tutorial yang masuk, dan ya ini jadi bahan ide buat saya ngonten juga. Oke, salah satu problem yang kita alami sekarang adalah di project yang pengabdian ini. Ini ada kasus di mana, jadi kita pakai Fortify nih. Nah, kita pakai Fortify. Fortify-nya ini dibuat kayak gini. Jadi kalau ada admin yang login, user levelnya super admin, dia bakal masuk ke dashboard dengan menu yang berbeda, gitu ya. Kemudian kalau dia logout, dia hilang, gitu ya. Terus kalau user masuk ke halaman yang sama, tapi dengan menu yang berbeda. Nih. Nah, problemnya sekarang di permintaan dari request dari usernya adalah ketika login, si user ini di redirect ke masing-masing URL yang berbeda tergantung user levelnya. Nah, ini menarik ya. Nah, sekarang kita cek di Fortify ada nggak sih fitur untuk itu. Ternyata ada nih, ada namanya customizing redirects. Jadi di sini dia bilang, if the login attempt successfully, Fortify will redirect you to URL via the home configuration option within your application Fortify configuration file. Oke, sekarang kita coba cek di mana sih barangnya gitu ya. Ini kita punya fortify.php, di dalam sini ada parameter namanya home. Nah, di sini home, terus ini menunjuk ke root service provider home. Nah, kita cek root service provider home adalah visitor ini ya. Dan ada home admin, nih dashboard nih dibuat di sini. Nah, gimana nih meredirect si usernya itu ketika dia nanti habis login, dipindahkan berdasarkan user levelnya ke endpoint yang berbeda gitu ya. Nah, di sini katanya adalah if the login request was an XHR request, XHR ini adalah request JSON, request API. 200 HTTP response will be returned. After a user logs out the application, the user will be redirected to the /URL. Nah, ini standar lah ya, biasa itu. If you need advanced customization in the behavior, you might bind implementation to the login response and logout response. Jadi ternyata ada login response dan ada logout response dari punyanya si Fortify. Nah, typically ya, this should be done with the register method of your application. Jadi dimasukkan di register method. Nah, ternyata kayak gini. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah googling. Jadi saya googling juga Laravel Fortify redirect custom redirect nih. Nah, di sini kita ketemu di Stack Overflow, ada yang bilang bahwa dia tuh kayak gini. Nih, dia bikin tutorial nih, tapi pakai Jetstream. Jadi hati-hati kalau di Laravel itu spesifik gitu ya. Ada yang Laravel 8, Laravel 9, dan Jetstream segala macem. Nah, tapi ini ada insight yang bisa kita ambil. Jadi kita katanya kalau di sini bikin sendiri login response kelasnya, kemudian dibind sendiri. Tapi kalau di Jetstream ya, dilakukannya di function boot, dan lihat ya, dia spesifik nih Laravel 8. Nah, ternyata kita kan mainnya di Laravel 9 dan itu beda. Nah, ini yang harus kita kombinasiin codingan. Jadi nggak selamanya kita googling dapat jawaban yang langsung direct itu gitu. Nah, di sini kita bisa dapat hint. Nah, di sini dia pakai singleton, ternyata di Fortify yang sini dia pakai instance. Nah, jadi kita ikutin aja yang dari sini dulu karena ini kan induknya gitu ya. Nah, ini kita teman-teman copy aja. Nih, kita punya function register, kita punya fortify.php-nya. Sebentar, home, kita punya guest, misalkan guest home misalnya. Ini kita cek dulu. Root service provider-nya home-nya adalah visitor. Oh, gini. Oke, kita home admin berarti di sini. Home admin. Ini kita ambil root service provider home admin ya. Jadi nanti ini kita bakal jadikan sebagai konfigurasi. Nah, sekarang di sini gimana? Nah, ini gini. Kita copy saja. Nah, di sini error ya. Undefined type katanya karena login. Kita karena mau lagi login, kita pakai login response.
Nah, login response-nya yang mana? Yang Fortify contract ya. Di atas nanti teman-teman lihat yang login response nih, Fortify contract ya. Itu yang perlu kita bind implementasinya. Jadi kalau kita cek ke dalam sini dia apa? Dia itu cuma interface gitu doang. Nah, kosongan, tapi nanti kita bakal implement login response-nya ini. Dan kalau tuh response-nya ngapain gitu ya. Nah, kita follow ini permintaannya Sonarlin biar bagus codingannya. Nah, di sini ngapain nih? Kita coba aja. Jadi, kalau katanya login response kalau ada request login, maka kita akan melakukan ini gitu ya. Nah, sekarang kalau kita coba jalan nggak ya? Ini bakal error sih kayaknya. Nah, dibalikin lagi ke sini gitu ya. Jadi login kita redirectnya ke sini, ke slash, bukan ini. Nah, ini kita custom lagi. Jadi kalau kita cuma bondo bondo tutorial di sini toh ya gak cukup. Dia ternyata harus cari lagi di sini. Nah, di sini ada hint bahwa kalau dia itu wants JSON kita ngapain, kalau dia itu wants-nya yang bukan JSON kita lakukan redirect. Jadi login itu kan bisa login via web dan bisa login via mobile gitu kan. Nah, ini kita copy aja. Don't save. Ini kita giniin. Nah, ini. Nah, dia bakal tanya return apakah dia maunya JSON atau enggak gitu ya. Dia bakal di redirect ke fortify.home. Sekarang kita coba. Oke, kita login super admin. Oke, nah ternyata dia sudah redirect nih ke home. Kenapa? Karena home saya itu adalah visitor. Sekarang kita cek Fortify-nya. Di sini kita tadi kan nge-define ada dua nih, home. Yang home ini kemana? Kita lihat di sini adalah ke /visitor. Dan ada lagi yang home admin. Dia bakal nge-redirect ke home admin. Nah, sekarang ini karena yang login. Nah, sekarang masuk ke kasus lebih dalam. Yang login siapa? Nah, tapi kita lihat dulu. Fortify home, ini home admin. Kita pengen nyoba ya. Redirectnya ke super admin. Sorry, sebentar. Home admin, oke. Oke, kenapa kok redirectnya visitor terus ya? Intended config home admin. Oke. Sebentar. Kenapa nggak mau? Harusnya mau. Home admin, route service provider, home admin /dashboard. Oke. Apa yang salah? Oh, mungkin do we need to do something else? Sepertinya enggak. Intended home admin. Ini ada nggak sih? Nggak bisa nemu dia. Oke. Kita mungkin perlu coba di new browser deh kayaknya. Oke, malah dilempar ke depan lagi. Menarik ya. Malah nemu masalah baru, guys. Oke, sebentar. Oke, kita DD aja. Apakah dia mau JSON? Oke, di skip ya. Oh iya, I see. Kenapa kok enggak? Bentar. Kita sudah ngebind ini ke sini. Di register. Sebentar ya, jadi agak panjang nih. Kenapa DD-nya nggak masuk ya? Tes. Status. Benar, yang udah tak kok. Yang diganti cuma ini doang. Sell down. Coba matiin dulu ya servernya. Sell up Mindi. Aduh, apa ini? Biarin. Oke. Dia udah lempar ke visitor langsung ya. What happened? Kenapa nggak masuk DD?
Kita udah ngebind. Bentar, ada yang salah kayaknya ini langkahnya. Login Fortify Service Provider udah. Oke. Fortify.php. Mungkin ini ya. Mungkin perlu dimatiin deh ini. Coba dulu ya. /dashboard. Bisa, oke, kita logout. Kenapa dia lempar lagi ke sini ya? Oke, ini kemarin saya udah pernah juga nih. Kenapa pas di videoin salah? Oke. Sebentar. Berarti nggak ngaruh. Fortify Service Provider. App instance, login response, function to response. Oke, kita balikin dulu. Tuh, Soko gini misalkan. Oh, sepertinya. Sorry. Cell Artisan Optimize. Oke. Nah, ini dia voice. Sebentar. Oke. Nah, benar. Minta di optimize route listnya. Sorry. Oke, kita ganti lagi tutorialnya. Copy. Website ini nggak mau di copy ya ininya. Mintanya di copy-nya dari situ. Nah, ini kita giniin. Terus kita optimize lagi. Kenapa di optimize? Karena something wrong dengan root dan case di project ini. Saya nggak tahu kenapa. Coba dulu ya. Oke, kita log out. Oke. Login. Dan kita masuk super admin. Oke. Sebentar, rootnya web visitor ini sudah ada belum sih? Ada /visitor. Oke. Nah, ini tadi guys. Bingung ya? Saya juga kok bingung, kok bisa error tadi. Oke, ini kita bakal redirect dia ke home admin, tapi home admin ini adalah ke dashboard. Oke. Nah, ini sekarang kita udah bisa nih fortify.home admin. Kita tekan. Coba ya. Oke. Kita logout dulu. Kalau si super admin masuk, dia akan ke dashboard. Nah, sudah masuk. Sekarang problemnya adalah kalau user, dia juga ke dashboard. Nah, padahal kita kepengennya user itu nggak ke dashboard, tapi ke sini, ke yang sini. Berarti di sini kita harus kasih tanya nih. Tanya dulu ini si usernya ini levelnya apa. Jadi kalau teman-teman perhatiin di project ini saya udah punya seeder. Di sini saya ngeset bahwa si user ini role, ini ya, tar role and permission seeder. Nah nih, jadi saya assign role-nya satu super admin, yang satu itu role-nya user biasa gitu ya. Nah ini bisa kita akalin di sini. Out user has role. Out user. Oh, sebentar. Saya harus ngecek dulu nih si Fortify-nya. Ini pakai Spatie, Laravel Spatie get user role. Nah, jadi
Saya pakai library namanya Spati. Ini untuk Laravel Formation yang buat itu si Spatie. Ini ada buat ngecek rules-nya. Nah, sebentar. Has rule kalau nggak salah. Coba tanya GPT aja deh. Check if user has role. Super admin. GPT, come on, come on. Nggak bisa dia. Nggak mau dia. Sebentar, lali. Request user has roles kalau nggak salah. Mana ya? Sebentar. Laravel cek Laravel permission. Spatie cek user permission. Cek user, rules. Get current rules. Ini loh. Ini. Out user has role. Sorry guys. Sorry guys, lali guys. If ini kita kasih if user has roles, kita tutup, enter, dan kita giniin. Outnya hilang, outnya ini harus di facade. Oke. Role-nya adalah super admin. Nah, nih. Nah, di sininya kita kasih return. Oke. Returns-nya kita tanya apakah dia mau JSON atau enggak. Kalau nggak mau JSON, maka kita config ke home admin. Terus kalau kita misalkan punya roles-nya itu user biasa, nah ini user. Nah, roles-nya dari mana tadi ya teman-teman lihat di role and permission seeder ini saya ngasih nih assign role user. Nah, di sini kita bisa lanjut, dia bukan home admin tapi home doang. Nah, nih coba ya. Bisa nggak nih? Kita optimize routes-nya, kita login. Oke, login. User. Pindah ke /visitor. Oke. Coba sekarang kita cek dashboard-nya. Mungkin visitornya nggak ada view-nya mungkin ya. Kita login lagi. Super admin. Nah, nih sudah sukses ini. Super adminnya masuk ke situ. Coba sekarang sale artisan route list. Kenapa kok tadi visitornya link tampilan cuma itu doang? Visitor generated. Wow, apa ini? Oke. Mungkin Oh, cuma ada endpoint-nya tapi nggak diisi apa-apa. Ya sudah. Kalau gitu kita coba Fortify Service Provider. Fortify-nya sorry. Road Service Provider-nya kita bukan. Sorry. Aduh, apa ya tadi? Inilah. Ininya kita ganti slash aja mungkin ya. Sebentar. Kita lockout dulu. Ini adalah URL slash-nya. Slash-nya ini sekarang. Oke. Kita login sebagai user biasa. Dia harusnya balik ke URL yang slash. Kenapa? Karena kita ganti ini sudah ganti slash. Terus di sini kita di Fortify Service Provider sudah ngecek nih kalau role-nya user dilempar ke sini gitu ya. Tada. Oh, sorry. Ada yang kurang. Di optimize. Oke. Kita ulang lagi. Nah, ini masuk sini dia nih. Panjang ya. 20 menit jelasin gini. User at Gmail. Oke, sekarang si user at Gmail, si user levelnya yang user itu pindah ke sini. Kalau kita logout, kita login. Yang user levelnya super admin,
masuk ke dashboard. Keren, keren, keren. Alhamdulillah. Ya, bisa ya. Login, si user pindah ke depan, tapi sebenarnya si user masih bisa ngakses ke dashboard karena dia ada sessionnya. Tapi nggak apa-apa. The goals of this videos itu untuk buat ngasih tahu teman-teman gimana caranya nge-redirect user. Nah, ini ya. Jadi dimasukkan di kelas di function register, menginstance login response dari Fortify contract, kemudian di override to response-nya. Di sini teman-teman bisa lakukan sesuatu tergantung kebutuhan sekarang kebutuhannya itu adalah nge-redirect ke dua halaman berbeda. Bisa setelah login, kemudian hati-hati di sini ini service providernya, root service providernya di-define dulu. Mungkin masih agak rempong karena tadi nih di projectnya saya nggak tahu kenapa projectnya itu minta selalu di-optimize dulu baru rootnya itu ke refresh. Khusus project yang ini nggak tahu kenapa. But anyway, that is the way buat kita meredirect user berdasarkan user level di Fortify ya guys. Oke, kalau jangan lupa seperti biasa, kalau video ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa di like, di share, bisa di share ke LinkedIn, bisa di share ke Facebook, bisa support saya juga lewat Saweria, QR-nya sudah keluar, dan teman-teman juga bisa support saya lewat Big Thanks di YouTube. Dan kalau mau lebih dalam belajar sama saya tentang Laravel, bisa cek course saya di Udemy tentang starter code Laravel dan REST API Laravel. Dan juga jangan lupa untuk membeli coming up course di berbagai platform lain. Oke, thank you guys. See you in another daily coding videos.